Oke, hello semua. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan sekarang subscriber sudah 100 orang. Nah, ini lama banget kita nggak buat video karena ya ada kesibukan. Nah, kemarin inget kan tentang Fibonacci? Sorry, tentang candlestick ya. Kemarin ya, tentang candlestick. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang materi selanjutnya yaitu Fibonacci. Tentang Fibonacci untuk materi selanjutnya. Maaf agak lama ya memang membuat videonya, tapi nggak apa-apa. Antusiasnya mungkin banyak banget. Yang ngechat juga terima kasih banyak. Udah terima kasih juga bagi mereka yang merasa terbantu karena membuat aku lebih semangat lagi untuk membuat video agar lebih berkualitas bagus lagi. Maksudnya dengan ilmunya ya. Nah, untuk yang vlog-vlog dan lainnya mungkin sabar dulu karena saya fokus ke materi foreknya dulu sampai selesai. Dan sekarang masuk ke Fibonacci karena kemarin sudah membicarakan tentang candlestick dan banyak banget kan sebelum-sebelumnya tentang menggunakan channel, menggunakan trendline, mengetahui tentang support resisten. Ya, sekarang tentang Fibonacci. Nah, Fibonacci itu tempatnya di mana sih sebenarnya? Fibonacci itu tempatnya ada di sebelah atas di tempat tools. Di sini. Nah, itu ada draw Fibonacci retracement. Itu ya. Nah, ini kenapa kok mati nih ya? Padahal pinnya bagus. Maksudnya pinnya udah lancar juga. Kenapa mati? Tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, Fibonacci. Ya, Fibonacci retracement itu bisa dikatakan sebagai level-level atau tempat di mana kemungkinan terjadinya sebuah pembalikan atau selesainya sebuah pergerakan koreksi karena dia dinamakan Fibonacci retracement. Tempat selesainya retouch, ya, tempat selesainya retouch ini ya, retouchment. Nah, Fibonacci ini beberapa level kalau kita membuat sebuah defaultnya Fibonacci seperti ini ya. Nah, untuk memasang Fibonacci sendiri, di situ kan ada narik ke atas atau narik ke bawah. Intinya, untuk cara menarik Fibonacci yang benar, itu adalah dari kiri ke kanan. Ya, ingat, narik Fibonacci adalah dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Ya, bukan. Kalau dari materi, kalau masalah editan dari orang-orang atau mungkin apa ya? Bukan editan ya. Maksudnya modifikasi dengan orang lain, modifikasi punya orang lain mungkin bisa jadi dari kanan ke kiri. Cuman pada dasarnya Fibonacci itu dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, entah itu ke bawah atau ke atas. Nah, kita tahu bahwa dari kiri ke kanan, sebelum kita mengetahui tentang Fibonacci atau sebelum kita mengetahui bagaimana memasang Fibonacci, kita diingatkan lagi dengan tren atau sebuah pergerakan naik atau turun. Contoh seperti ini. Kita harus tahu dulu trennya itu kemana. Trennya kalau memang dia tren ke atas atau dia trennya lagi naik ya, menggunakan channel atau menggunakan trendline terserah. Kalau kita tahu bahwa trennya lagi naik, berarti kita mencari sebuah Fibonacci untuk naik atau bisa dikatakan Fibonacci tersebut digunakan untuk mengetahui level pembalikan sebuah koreksi dari pergerakan naik atau sebuah koreksi dari pergerakan tren naik ya. Paham ya? Anda tahu kalau seumpama kita ke Pine dulu, ketika dia pergerakan naik atau tren naik, kita tahu dari video sebelumnya adalah ketika dia ada low yang tidak dapat ditembus atau tidak lebih rendah daripada low yang sebelumnya dan high-nya pasti ditembus oleh high yang baru. Kan begitu? Ya kan? Ciri khasnya. Jadi, kita mencari titik ini untuk Fibonacci-nya, mencari retracement-nya atau pembalikan koreksinya ya di sini. Jadi kita mencari tempatnya di situ.
Oke. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa trennya lagi naik seperti ini, trennya lagi naik, berarti kita menggunakan Fibonacci untuk mencari retracement-nya. Contoh, di sini ada high ya, ada high dan ada low, tapi di situ terjadi lagi high lagi yang lebih tinggi. Walaupun di sini udah disebutin bahwa di sini mungkin terjadi trend down. Ternyata di sini bisa menembus lagi ke atas, maka trend down-nya gagal dan menjadi trend up lagi. Nah, ketika dia turun seperti ini, baru kita akan mencari sebuah level di mana kemungkinan akan terjadi sebuah pembalikan atau koreksinya di mana tempatnya atau levelnya di mana. Kita menggunakan Fibonacci retracement. Ingat, penarikan Fibonacci retracement dari kiri ke kanan. So, ketika kita tahu yang kiri adalah yang low dan yang kanan adalah high, maka kita tarik dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Nah, ketika kita udah tahu bahwa tarik dari kiri ke atas, maka kita akan mengetahui tentang level-level yang sudah ada di Fibonacci 23,6, 38,2 dan 50 juga 68,1, ya kan? Level-level ini adalah level patokan di mana kemungkinan dia akan bergerak atau selesainya tempat retouch atau selesainya tempat koreksinya. Nah, tetapi masalahnya kita nggak tahu apakah di 23,6 atau 38,2 atau 50 atau 61,8. Nah, caranya untuk mengetahui itu adalah mencampurkan atau mengkombinasi dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang candlestick, tentang support resisten. Oke, level-level tersebut akan kita padukan dengan level-level yang sudah kita pelajari atau kita mengerti tentang materi tersebut. Contoh, support resisten. Berarti di sini ada di 50 ada support. Oke. Di sini di 61 juga ada support. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi atau kemungkinan pergerakan selesainya yang paling bagus adalah di titik 50 atau 618. Dengan keadaan yang kita tahu bahwa di situ ada candlestick juga. Ya, kalau kita gedein, kita lihat ada candlestick yang menggambarkan bahwa kemungkinan akan naik di level tersebut. Gitu. Nah, ketika ada konfirmasi di level tersebut, maka kita bisa open posisi buy karena retest-nya bisa di 50 atau 61. Kita bisa open posisi buy contoh di sini karena ada candlestick ya. Candlestick naik di sini dan berbuntut panjang. Di sini pun bisa kita ketahui bahwa di situ ada buntut panjang, tapi di sini kembali turun dan di sini terjadi lagi buntut yang panjang. Maka kemungkinan besar psikologis marketnya adalah naik karena dia memaksa untuk turun tapi nggak kuat, maka dia terbentuknya shadow atau buntut ke bawah yang panjang di level-level yang mendekati 50 dan 618. Nah, ketika kita tahu di situ, maka kita open posisi buy dengan stop loss di 61,8 atau di bawah support yang paling terakhir. Nah, take profitnya adalah bisa take profit di 0 kembali atau di resisten yang paling atas atau di sini ya. Di resisten paling atas. Di sini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah Fibonacci untuk naik. Bagaimana untuk Fibonacci untuk turun? Ya, bagaimana Fibonacci untuk turun? Fibonacci untuk turun atau Fibonacci yang digunakan ketika saat turun itu bisa kita gunakan. Contoh sebelumnya seperti tadi kita awal, kita harus mengetahui sebuah trennya dahulu. Dengan contoh seperti ini. Di sini ada low yang menembus baru atau lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Maka kita akan tarik sebuah Fibonacci di situ. Kita tarik sebuah Fibonacci dari high ke low, kiri ke kanan. Oke, ingat dari kiri ke kanan. Nah, ketika kita tarik Fibonacci dari kiri ke kanan, maka kita akan mengetahui
kita akan mengetahui di level-level mana Fibonacci yang kemungkinan akan berbalik arah. Nah, ternyata ada di 38,2. Alasannya apa di 38,2? Dikarenakan di 38,2 itu mendekati titik resisten, ya, mendekati titik resisten yang bergabung dengan level 38,2. Maka dia akan kembali turun. Oke. Nah, kita ulang lagi. Ternyata ketika dia udah mulai naik lagi dan menembus high-nya, di sini kan high-nya, menembus high-nya, maka kita akan mencari lagi Fibonacci retracement lagi untuk kemungkinan dia akan di mana titik level untuk turun, untuk naik ya, sorry. Nah, di sini ada 68,1 dan dia naik. Tapi masalahnya, ketika dia udah turun sebelumnya, seperti tadi tren turun, maka kita akan membuat lagi pastinya, membuat lagi di sini kan, high dan low. Ternyata di sini tidak ada konfirmasi untuk naik atau konfirmasi candle pun tidak ada, walaupun di sini ada resisten. Ternyata dia menembus dan tidak ada konfirmasi candle, maka dia akan naik kayak gitu. Dan ternyata dia menembus high dan harus membuat Fibonacci lagi yang baru. Seperti itu ya. Terus abis itu di sini ada low, sorry, di sini ada low yang ditembus lagi ya. Maka kita membuat sebuah Fibonacci dari high ke low atau dari kiri ke kanan. Nah, ternyata di sini ada ada di sini 61,8 ternyata cuman kembali sekitar 30 pips habis itu dia naik lagi. Nah, sekarang untuk GBSD kenapa dia turun dan kita akan mencari di mana titik high dan low-nya dan di mana titik level Fibonacci-nya. Berarti kita harus tahu di mana low-nya untuk tertembus. Di sini contoh ada low yang ketembus ya. Berarti menandakan bahwa dia turun. Jadi kita ini keadaan naik. Jadi ini sekarang kita keadaan naik dan ini adalah koreksi dari pergerakan yang tadi kan. Maka kita mencari Fibonacci dan titik level Fibonacci-nya kemungkinan dia akan berbalik arah di mana. Cuman hati-hati, di sini ada high yang ketembus lagi. Bisa jadi dia turun hanya sampai nanti ketika Fibonacci, contoh di sini Fibonacci lagi. Karena di sini ada high yang ketembus toh. Nah, sebelum kita mengetahui high yang tertembus tadi, kita pasti mencari Fibonacci dulu dari sini ke sini, dari high ke low. Nah, levelnya di mana? Levelnya adalah di 61,8. Kita lihat di situ ada resisten dan 50 juga 38,1 ya. Di situ ada resisten ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita udah tahu bahwa di situ ada level 50 dan 61,8 ya. Berarti kita di situ persiapan untuk open posisi sell karena di sini kan Fibonacci untuk turun. Ketika kita persiapan untuk posisi sell, kita harus tunggu dulu candlestick-nya apakah menentukan dia atau konfirmasi untuk turun. Kalau memang ada konfirmasi untuk turun untuk candlestick, kita baru bisa open posisi sell di tempat atau level-level tersebut. Bisa jadi ini masih bisa naik ke 61,8. Nah, ketika kita udah tahu bahwa di situ ada 61,8 dan kita tahu di bawah sini ada high yang ketembus toh, berarti dia mengatakan dia akan merubah untuk naik lan dari trennya. Nah, berarti ketika dia memang berbalik di 61,8, maka kita bisa membuat Fibonacci untuk retouch-nya di 61,8. Nah, berarti kita akan tunggu nanti ketika udah sell, berarti kita take profit ada di 61,8 lagi karena di sini ada support. Ya. Nanti kemungkinan kalau memang di situ kembali di 61,8. Ada support. Oke. Begitu ceritanya. Jadi nanti ketika ini kemungkinan bisa ke 61,8 yang besar dan ternyata di sini ada high yang ketembus oleh high yang baru yang sebelumnya ditembus oleh high yang baru berarti akan menggunakan up. Ketika up berarti kita membuat Fibonacci tentang up. Nah, di sini berarti kita bisa menandakan bahwa dia akan ke 61,8. Kayak gitu. Oke, paham ya? Tentang Fibonacci.
Itu tentang Fibonacci. Memang agak susah sih. Cuman perlu dibiasakan dan perlu dilatih jelasnya. Oke? Oke, terima kasih banyak. Kayak tadi kalian udah ngelihat open posisiku tentang Euro JPY. Nah, ya, tentang Euro JPY. Kalau kita badugan dengan Fibonacci, kita mengambil dari high ke low. Dan dia ada di mana? Di level antara 50 dan 381. Dan di sini ada support. Nah, di situ kenapa aku open posisi buy dan stop lossku di sini, di low. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bisa dikerjakan. Oke, selamat belajar dan happy trading. Jangan lupa di subscribe di pojok atas kiri, di kiri pojok atas. Terus untuk melihat video-video yang sebelumnya atau melihat playlist tentang dasar yang masih baru perkenalan tentang forex atau yang sudah belum mengikuti dari awal tentang video tentang sekolah menengah, bisa di sebelah kanan. Ada pilihan-pilihan. Oke. Begitu saja, jangan lupa di-subscribe ya, di-like dan di-share di Facebook kalian agar teman-teman kalian yang mungkin memerlukan untuk belajar forex juga, kalian juga nggak capek-capek untuk mengatakan atau berbicara secara langsung kepada mereka, mengajarkan kepada mereka. Saya sudah siapin videonya ini sehingga bisa bermanfaat bagi teman kalian atau orang-orang yang di sekitar kalian yang ingin belajar dan itu step by step, nggak loncat-loncat ya. Jadi benar-benar dari dasar. Oke, terima kasih banyak yang sudah subscribe juga. Terima kasih banyak banget udah mendukung saya. Jangan lupa yang calon untuk subscribe juga subscribe lah ya. Oke, terima kasih banyak. Aku dari tadi ngomong terima kasih banyak udah beberapa kali-kali karena memang sangat 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 wow, sangat sangat seneng banget kalian udah mendukung. Oke, bye bye. Happy trading.